Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita bertemu lagi sama Arif Sang Pencerah dengan cerita-cerita yang menarik dan yang kurang menarik. Di sini saya dapatkan cerita gitu, dari seorang perempuan juga ini. Dia korban dari perjodohan orang tua. Dia itu orang Madura. Ada yang namanya Madura itu, di sana itu sistemnya memang ya, kebanyakan kalau masalah jodoh itu ditentukan sama orang tuanya. Mungkin kalau di daerah-daerah lain lebih banyaknya itu anak itu mencari jodohnya sendiri gitu kan, tanpa campur tangan orang tua. Tapi kalau di Madura ini sistemnya untuk jodoh itu ditentukan sama orang tuanya, sehingga dari kecil gitu kan dijodohin dengan anak temennya, dengan si ini, dengan si itu, dijodohkan. Kita masuk ya ke cerita. Ini ada seorang perempuan cerita sama saya, namanya inisialnya Unza di situ. Dia selepas dari sekolah SMA-nya, dia tuh di pesantren ya. Di pesantren, dia selesai di pesantren sekitaran tahun 2009 ya. Dia udah selesai di pesantren. Nah, setelah selesai di pesantren, orang tuanya menjodohkan si Unza itu dengan tetangganya. Sedangkan si laki-laki itu umurnya nggak sebadan lah dengan si Unza. Dengan si Unza itu saat itu umurnya masih belasan, sedangkan si yang jodohnya itu yang laki itu sudah umur hampir 30. Bukan karena cinta, dia tidak mau tapi orang tuanya tetap dijodohkan gitu. Akhirnya masuklah hari yang namanya pertunangan. Di waktu pertunangan, si Unza itu bilang sama yang cowok, kalau kamu pengen gak nyesel di suatu hari nanti, kamu bilang sama orang tua kamu batalin pernikahan kita ini. Intinya inilah yang aku kasih tahu sebelum ini terjadi. Tapi gimana kalau yang cowoknya mau sama si Unza, tapi Unzanya ini yang gak mau. Dia mempertahankan cintanya, mempertahankan dia itu pengen mencari jodohnya yang dia inginkan di situ. Artinya orang yang dia memang benar-benar dia sukai gitu, tanpa campur tangan orang tua. Terus dia mulai lanjut ke kuliahnya, yaitu S1 di situ. Terus 2013 dia nikah. Dia nikah sama si yang dijodohkan sama orang tuanya itu. Tetap melaksanakan yang namanya pernikahan di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap si Unza tetap mempertahankan harga dirinya di situ. Harga diri artinya cintanya tidak akan dia kasih sama laki-laki itu. Terus berjalan di situ hari hanya sangat dimeriahkan, begitu meriah sampai di situ ya, untuk tasakurannya saja dia katanya sampai menghabiskan banyak uang, sampai ya kalau di sana itu mainnya dari kampung sampai 2 kampung 3 kampung mereka undang semua. Nah,
Karena di pihak laki-lakinya itu memang orang punya di situ, orang kaya. Setelah itu berjalan sampai 1 tahun, dia nikah sama si laki-laki itu, tidak ada hasil dari cintanya. Cintanya tetap dipertahankan sama dia, tetap dipertahankan, karena memang dia patokan, saya tidak akan mau terhadap orang ini. Cintaku untuk orang yang saya cintai. Sampai itu kan, pada ketika mau tidur, dia itu pergi dari kamarnya. Sampai pernah dia tidur di dalam kamarnya, ketika laki-lakinya itu, suaminya itu datang, sama dia dikunci di kamar, sehingga tidak masuk. Pernah dia sampai tidur di kamar mandi gitu, untuk menghindari. Akhirnya apa di situ? Tidak hanya di situ saja perjuangannya. Sampai berapa tahun dia bertahan? Dia sampai 4 tahun nikah sama orang yang dia tidak cintai. Dia terus dan terus sampai dia itu tidak makan. Tidak makan sampai berapa hari, dia cuman makan di mana? Makannya di ada ini tetangga ya. Dia tuh dirawat sama tetangganya. Dia nangis setiap malam, dia cerita setiap malam bahwasanya si laki-laki seperti ini, suka iseng, ya kan. Akhirnya dia nggak tahan, dia sering kabur gitu, kabur dari rumah. Dia bilang, aku minta pisah, jangan kamu pertahankan. Tapi apa tanggapan dari laki-lakinya? Tetap saja tidak mau dia untuk mempertahankan, untuk memberikan kata pisah di situ. Akhirnya dia ngambil jalan yang buntu di situ. Apa jalan yang buntu? Dia main sama laki-laki lain. Dalam artian dia itu selingkuh di belakang. Tapi selingkuhnya itu hanya sebatas, ya kalau di zaman dulu ya, zaman katanya cuma main telepon-teleponan, SMS-an gitu, hanya seperti itu. Tidak sampai dia itu temuan gitu, enggak katanya. Akhirnya kan pada saat itu sama suaminya gitu, dia tidak boleh megang HP, tidak boleh megang HP. Tapi dia nggak nurut di situ, nggak mau. Dia tetap nyelipin yang namanya HP di situ. Dia teleponan sama orang laki-laki lain ya, yang bukan itu. Memang pada saat itu sebenarnya dia sadar bahwasanya dia punya kewajiban terhadap suaminya, tapi dia tetap pikirannya keras di situ ya, nggak mau yang namanya dengan laki-laki yang dia tidak cintai. Sampai menyentuh saja ke kulitnya, ke badannya, dia tidak mau. Dari dah katanya. Pernah suatu hari dia bertengkar sama suaminya itu. Bertengkar gara-garanya si suaminya pengen megang sama dia. Tapi kenapa? Tapi dia nggak mau. Sampai dia itu ngelemparin benda keras di situ. Kena sama suaminya, dia kabur. Suaminya tetap saja di situ. Ya gimana ya? Tetap nggak mau dia itu misah istrinya itu. Bahkan setiap dia minta pisah, dia makin jadi gitu. Akhirnya 4 tahun dan 5 tahun berjalan. Nah, jadi di situ keluarganya ya, dengan keluarga si laki-laki, akhirnya ada cekcok di situ. Ada cekcok karena ya memang sumbernya masalahnya itu dari anaknya tidak mau terhadap si
yang suaminya itu, tidak mau sama suaminya, tidak mau diapa-apain. Intinya kewajiban seorang istri itu tidak dikasih gitu, nggak mau dia ngasih. 5 tahun, akhirnya si laki-laki sudah nggak kuat, udah pisah kamar, karena di situ awalnya kan ada ranjang tuh, kasur dari suaminya itu, terus kasurnya dibuang sama dia, dikeluarin secara paksa, dikeluarin sama lemarinya dikeluarin dari kamarnya itu. Terus karena udah kayak gitu ya, akhirnya suaminya itu pulang ke rumahnya, karena rumahnya itu nggak jauh. Dia sering tidur di sana, di rumahnya. Akhirnya keluarga pihak dari suaminya itu datang gitu kan. Pada saat itu keluarga di situ memang udah dicemuh sama orang lain, karena ya memang kesalahannya pada awalnya gitu kan, karena perjodohan itulah. Akhirnya pisahlah. Dia pisah sama suaminya mau mengucapkan talak sama dia. Akhirnya dia lepas. Seketika itu mungkin dia udah pisah sekitaran udah hampir 1 tahun. Dia pacaran gitu kan, dengan seseorang di situ ada. Dia itu orang jauh ya, agak jauh di kota. Dia mantan pacarnya itu di kota. Dia pacaran dengan dia. Ternyata dia itu pacaran yang di kota itu udah jalan 4 tahun. Jalan udah 4 tahun, tapi ternyata karena dia bukan jodohnya, ternyata si perempuan itu nikah dengan orang lain. Karena memang di situ memang ada 2 laki-laki yang pengen ngeminang dia, yang pacarnya, terus ada orang pendatang di situ. Karena si perempuan itu mikirnya seperti ini, karena saya udah tua, gak mikir yang namanya haus pacaran ini itu, gak mikir. Dia bilang sama pacarnya, sama yang si pendatang itu, saya kasih waktu gitu kan, 2 bulan untuk datang ke rumah. Yang mana yang lebih cepat di situ dia yang dapat saya. Karena memang si perempuan memang udah yang sama pendatang juga mau, sama pacarnya juga, ya namanya pacarnya udah memang mau, tapi dia kecewa terhadap pacarnya itu karena sampai dia pisah 1 tahun dia tetap nggak ada respon untuk datang ngeminang dia. Akhirnya dia bosan menunggunya. Akhirnya datanglah orang pendatang yang ingin meminang dia. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Dikasih waktu 2 bulan, berarti 1 bulan lebih ya. Berarti 1 tahun lebih dia keadaan tidak bersuami di situ ya. Pisah sama suaminya. Akhirnya diterimalah pinangan dari orang pendatang itu. Dengan rasa kecewa terhadap pacarnya, dia nerima dia. Tapi halnya di situ ya, yang katanya ketika dia nikah sama orang pendatang, kata si Unzai itu, dia tidak bisa 100% pasrah terhadap si suaminya itu, suami yang baru itu. Asal dia masih ingat, dia kadang setiap malam dia nangis teringat sama pacarnya. Dia kecewa, belum bisa move on gitu. Gak bisa move on dari mantan pacarnya itu. Karena dia kecewanya di situ, kecewanya karena dia selama berapa tahun pacaran sama dia tidak bisa meminang atau datang menepati janjinya. Suatu hari dia jalan sama suami yang baru itu, ketemulah sama pacarnya itu, mantan pacarnya itu. Nangis ternyata ketika ketemu sama dia.
nangis, si laki-laki juga nangis, si laki-laki itu, si mantan pacarnya nangis juga di situ karena ketemu dengan si Unzanya itu. Dia mengaku menyesal ya, bahwasanya dia tidak bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab gitu kan. Aku tidak bisa menempati janjiku 4 tahun yang lalu. Terus bilang itu si Unza, yaudah kamu nggak usah pikirin itu, kamu nggak usah, kamu ingat-ingat lagi masalah itu. Aku sekarang udah ada punya dunia lain, dunia baru. Aku udah bersuami, ini pilihan. Jangan kamu ganggu lagi hidupku. Aku sekarang sudah lepas dari beban. Dulu aku tersiksa dengan suami yang bukan aku pilih. Sekarang ini suamiku yang telah aku pilih. Cukup ya. Dia bilang di situ dengan air mata berlinang di situ ya. Nangis, terseduh-seduh. Akhirnya si Unza itu mau melupakan, tapi dia pun tidak 100% untuk melupakan ini. Sekarang dia sudah bahagia ya. Dia udah punya anak, dia udah bisa berdamai dengan waktu. Luar biasa ya, ternyata di Madura itu masih ada sistem kayak gitu ya, perjodohan ya ternyata ya. Tapi menurut saya sih ada pronya, ada kontranya juga. Memang untuk saat ini ya, dunia pada masa sekarang ini kan nggak fair ya. Ada perjodohan mungkin anak muda sekarang nggak mau dijodoh-jodohin kayak gitu. Tapi kalau di Madura masih ada sampai sekarang, itu masih ada, masih kerap dilakukan. Oke, cuma ini yang bisa saya kisahkan, ceritakan tentang si Unza ini. Oke, kisah selanjutnya akan saya gali lagi dari orang-orang terdekat, dari orang-orang dari luar untuk menceritakan kisahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.